Halo semuanya, kali ini saya akan memberikan praktikum mengenai conditional expression. Conditional expression itu apa sih? Conditional expression adalah statement yang digunakan untuk membuat keputusan. Sama halnya dengan if then else statement. Dan proses yang berjalan di dalamnya juga sama dengan if then else statement. Tentu kalian sudah tahu kan tentang if then else statement. Jadi, materi conditional expression ini pasti akan sangat mudah sekali diterima oleh teman-teman semua. Nah, pada SQL statement, conditional expression ada 2. Khususnya di Oracle, itu ada 2, yaitu case expression dan juga decode expression. Perbedaannya apa sih? Case expression adalah conditional expression yang disesuaikan dengan ANSI. Sedangkan decode expression hanya dapat digunakan pada saat kita menggunakan Oracle. Tetapi keduanya sama saja kok. Tergantung kita mau menggunakan yang mana. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke conditional expression yang pertama, yaitu case expression. Sintak pada case expression adalah sebagai berikut. When di sini sama seperti dengan if, then sama seperti dengan then pada statement if then else. Struktur dari sintaksnya juga hampir sama dengan if then else yang digunakan pada saat kita melakukan conditional expression menggunakan if then else pada saat coding. Dan struktur pada conditional expression yang kita gunakan pada saat kita menggunakan query adalah case, when, comparison expression 1, then return expression 1, dan seterusnya hingga else expression. Dan jangan lupa ditutup dengan and. Case. Apabila kita menggunakan case expression, jangan lupa untuk mengetikkan statement case terlebih dahulu. When comparison expression 1. Comparison expression 1 adalah field yang ada di dalam tabel, yaitu di antara kolom dan juga baris, yaitu isinya. Isinya itu dinamakan field, dan itu yang digunakan pada comparison expression setelah when. Then adalah output yang kita inginkan. Ketika kondisi A, maka outputnya apa yang kita inginkan. Semisal, when hari ini hujan, maka kita harus membawa payung. Seperti itu. Jadi then merupakan outputnya. Lalu, apabila field yang ada itu tidak memenuhi kondisi manapun atau null, maka kita gunakan else. Maka dia akan mengeluarkan output apa? Contohnya adalah pada field yang mengandung nilai null. Lalu and. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita praktekkan. Saya memiliki soal seperti ini. Kita diminta untuk menampilkan ID karyawan dengan keterangan, di mana keterangan ini diambil dari lama bekerja seorang karyawan yang berasal dari pengurangan end date dan start date. Kondisinya adalah, jika karyawan sudah bekerja lebih dari atau sama dengan 3 tahun, maka keterangannya adalah senior. Jika karyawan bekerja kurang dari 3 tahun, maka keterangannya adalah junior. Selain itu, kita juga diminta untuk menggunakan distinct dan function round. Pada soal ini, kita akan menggunakan case expression. Langsung saja, kita ketikkan statement query-nya. Seperti biasanya, apabila kita akan menampilkan data, jangan lupa untuk menggunakan statement select.
Karena tadi kita diminta untuk juga menggunakan distinct, distinct ini digunakan untuk employee ID-nya. Jadi agar tidak ada employee ID yang sama. Karena employee ID pada tabel job history bukanlah primary key, maka dari itu pasti akan ada employee ID yang sama. Untuk meminimalisir kesamaan employee ID, maka dari itu kita menggunakan distinct agar employee ID yang sama dihitung satu saja. Maka kita gunakan distinct, lalu employee ID, dan kita beri nama ID karyawan. Lalu langsung saja kita masuk ke conditional expression-nya, yaitu menggunakan case. Maka penulisannya adalah case when, kan tadi kita juga diminta untuk menggunakan function round, maka kita menggunakan round untuk membulatkan pengurangan dari end date dan start date. Itu maka round end date dikurangi start date lalu dibagi 365 hari karena kita akan menampilkannya dalam bentuk tahun. Lalu kita menggunakan tanda lebih dari sama dengan 3 dan senior. Senior adalah output yang diinginkan, yaitu apabila end date dikurangi start date itu lebih dari sama dengan 3 tahun, maka outputnya adalah senior. Lalu else junior. Karena di sini hanya ada 2 kondisi, maka karyawan yang bekerja kurang dari 3 tahun tidak perlu kita tulis lagi menggunakan when. Langsung saja kita tuliskan dengan else, karena tidak memenuhi kondisi yang pertama. Apabila kondisinya hanya ada 2, maka langsung saja kita menggunakan when dan else. Apabila kondisinya ada banyak, ada beberapa, lebih dari 3, maka kita harus tuliskan kondisinya satu-satu. Baru apabila ada yang tidak memenuhi ketiga kondisi itu, kita menggunakan else. Tapi karena ini hanya ada 2 kondisi, dan apabila kondisi 1 sudah tidak terpenuhi, maka langsung saja kita menggunakan else. Dan jangan lupa ditutup dengan and. Lalu kita beri nama kolom tersebut keterangan. Karena kita menggunakan kolom yang ada di tabel job history, maka from-nya adalah job history. Lalu langsung saja kita klik run. Dari statement yang telah kita buat tadi, kita dapat mendapatkan informasi bahwa karyawan dengan ID 114 berstatus junior dan karyawan yang memiliki ID 122 berstatus junior juga. Dan karyawan yang memiliki ID 102 berstatus senior, di mana artinya bahwa apabila dia senior, dia telah bekerja lebih dari 3 tahun. Dan sebaliknya, apabila statusnya adalah junior, maka dia bekerja kurang dari 3 tahun. Conditional expression yang kedua adalah decode expression. Sama halnya dengan case expression, decode expression juga digunakan untuk membuat keputusan. Struktur dari decode expression adalah decode, column expression, lalu search one, result one, dan selanjutnya dan default. Column expression adalah kolom pada tabel yang ada di skema HR maupun tabel yang kalian buat sendiri. Search one sama seperti dengan yang ada di case expression, bahwa search one itu sama dengan comparison expression. Maka search one adalah field yang ada di tabel tersebut. Result one adalah output yang kita inginkan. Kita ingin mengembalikan apa sih? Kita ingin mengeluarkan apa apabila kondisinya seperti itu. Lalu default itu sama dengan else. Jadi apabila ada sebuah kondisi yang tidak memenuhi kondisi-kondisi yang ada di search one, search two, dan seterusnya, maka akan diisi dengan default. Case expression dan decode expression sebenarnya sama saja, hanya saja penulisan sintaksnya yang berbeda. Tinggal kita
lebih nyaman menggunakan yang mana? Oke, untuk lebih jelasnya lagi, langsung saja kita praktekkan. Untuk decode expression, saya mempunyai soal seperti ini. Kita diminta untuk menampilkan nama akhir dan departemen dari seorang karyawan dengan ketentuan jika departemen ID-nya adalah 90, maka nama departemennya adalah manajemen. Jika departemen ID-nya adalah 80, maka nama departemennya adalah sales. Jika departemen ID-nya adalah 60, maka nama departemennya adalah IT. Apabila departemen ID-nya selain dari 3 kondisi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, maka nama departemennya adalah other department. So, langsung saja kita ketikkan statement query-nya. Kali ini kita akan menggunakan decode expression, dan pertama kita akan menampilkan last name terlebih dahulu. Jangan lupa untuk selalu menggunakan statement select untuk menampilkan data. Select last name, lalu kita gunakan decode expression. Jangan lupa untuk menuliskan decode. Lalu ingat kolom apa yang akan dijadikan parameternya. Di sini yang digunakan adalah kolom departemen ID. Lalu kondisinya adalah apabila 90, kita ketikkan 90, maka outputnya adalah manajemen. Apabila 80, maka outputnya adalah sales. Apabila 60, IT. Jadi, decode itu tidak perlu menggunakan kalimat when, then, else, atau if, then, else. Hanya langsung saja dituliskan field-nya dan output-nya secara langsung. Tapi harus urut dengan ketentuannya. Apabila 90, output-nya adalah manajemen. Apabila kalian menulisnya 90, output-nya itu adalah sales. Terus kalian pada saat run, hasilnya berbeda karena kalian tidak menuliskannya secara urut. Jadi ini harus dituliskan secara urut, disesuaikan dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Lalu apabila tidak memenuhi 3 kondisi tersebut, maka outputnya adalah other department. Dan kita beri nama kolom tersebut adalah department. Karena kolom yang kita gunakan ada di tabel employees, maka kita menggunakan from employees. Lalu langsung saja kita run. Dari statement yang telah kita buat sebelumnya, kita dapat mendapatkan informasi bahwa karyawan dengan nama akhir King bekerja di departemen manajemen, yang artinya bahwa King memiliki departemen ID 90. Walland bekerja di departemen yang lain, yang berarti Walland tidak memiliki departemen ID 90, 80, ataupun 60. Sehingga nama departemen dia adalah other department. Dan seterusnya. Sekian praktikum tentang conditional expression dari saya. Selamat belajar, selamat mencoba. Basis data Oracle itu nggak susah kok. Basis data Oracle itu seru loh. Semangat!